Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Nur Hatibi. Saya relawan KSR dari unit Yainu Kebumen. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa materi yang saya dapatkan di hari pertama pelatihan fasilitator. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang profil, peran, dan kode etik fasilitator. Nah, fasilitator itu apa sih bedanya antara fasilitator sama pelatih? Nah, kalau fasilitator itu sebelumnya mohon maaf. Jadi kalau pelatih itu orang yang melatih atau meningkatkan pengetahuan. Nah, sedangkan fasilitator itu adalah orang yang memberi pemahaman ulang. Nah, jadi kalau yang meningkatkan pengetahuan itu ada pelatih. Nah, pelatih itu bisa guru atau yang lainnya. Nah, kalau fasilitator itu hanya memberi pemahaman ulang setelah dilatih oleh pelatih. Nah, unsur fasilitator itu ada apa saja sih? Jadi unsur fasilitator itu bisa relawan PMI dari ASR, TSR, dan lain-lainnya. Nah, apa saja sih kenapa sih dari PMR itu harus atau membutuhkan fasilitator? Nah, jadi diantaranya yang pertama itu karena untuk memberikan pemahaman tentang tribakti, memberi pemahaman tentang kegiatan di PMR, atau mendiskusikan topik tertentu yang mungkin belum mereka pahami. Nah, jadi apa saja sih salah satu kode etik dari fasilitator? Nah, kode etik dari fasilitator itu diantaranya adalah menjaga nama baik dia. Jadi tidak semena-mena, menjaga nama baik dia dan PMI organisasi. Jadi dia harus mampu berbuat baik atau perilaku yang memang baik, tidak menyimpang. Nah, apa saja sih kalau fasilitator itu ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Nah, diantaranya itu harus memiliki kapasitas. Nah, yang kedua itu harus memiliki jiwa semangat dan memiliki kapasitas pengetahuan yang mumpuni. Nah, itu adalah salah satu dari karakter yang harus dimiliki oleh fasilitator. Nah, yang kedua, materi kedua itu ada tentang manajemen PMR. Jadi yang ketiga itu ada kode etik seorang fasilitator. Nah, kode etik seorang fasilitator itu apa sih? Nah, ya. Jadi materi yang kedua ada manajemen PMR. Apa sih itu manajemen PMR? Manajemen PMR adalah sebuah
pembinaan terhadap anggota-anggota PMR guna untuk meningkatkan kapasitas anggota sehingga organisasi tersebut bisa lebih baik lagi. Nah, di manajemen PMR itu ada beberapa siklus, di antaranya yang pertama itu ada perekrutan, yang kedua ada pelatihan, ada tribakti, evaluasi, dan monitoring. Nah, jadi siklus pertama itu ada perekrutan. Nah, di perekrutan itu gunanya apa sih perekrutan? Nah, perekrutan tersendiri itu berguna untuk menambah jumlah anggota di organisasi tersebut, sehingga organisasi tersebut itu ada penerusnya, ada yang mengelola. Nah, yang kedua ada pelatihan. Nah, ketika kita sudah melakukan perekrutan, kita harus memberikan pelatihan terhadap anggota-anggota yang baru direkrut. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menambah pengetahuan dari anggota baru yang baru tersebut. Nah, ketika sebuah organisasi ada anggotanya tetapi tidak memiliki pengetahuan, itu ya sama saja, pasti organisasi itu tidak bergerak atau pasti akan mati. Nah, yang ketiga itu ada tribakti. Nah, tribakti itu ya melakukan kegiatan-kegiatan seperti mungkin bakti sosial, gerakan hidup sehat, atau yang lainnya. Nah, tribakti tersendiri kan berarti kan ketika sebuah organisasi sudah ada anggota, ilmunya, pengetahuan yang dimiliki juga sudah bisa, tetapi tidak ada kegiatan apa-apa, maka percuma saja dong ilmu yang sudah didapatkan dari pelatihan tersebut. Nah, yang keempat itu ada monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring tersendiri itu memantau dari organisasi tersebut, gimana sih, apakah sudah berkembang lebih baik atau mungkin ada kendala. Nah, ketika memang sudah berkembang lebih baik berarti sudah bagus. Tetapi ketika memang ada sebuah kendala, maka kita ya wajib untuk mengevaluasi organisasi tersebut. Ini apa sih sebelumnya, masalahnya apa, dan caranya sih gimana untuk agar masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Nah, begitu. Jadi monitoring itu ya berguna untuk memantau kegiatan yang ada di organisasi tersebut.